Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini adalah hari yang istimewa dan luar biasa. Teristimewa bagi kaum bapak, kaum pria yang ada di Korps 2, Jakarta, dan juga dimanapun saudara berada. Karena hari ini adalah hari Bapak. Hari di mana semua orang mengingat jasa seorang ayah dalam hidupnya. Dan kita percaya melalui ibadah ini kita semua diberkati, teristimewa bagi bapak-bapak sekalian. Kita akan memulai ibadah ini menyerahkannya kepada Tuhan. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kami serahkan ibadah hari Bapak pagi ini. Tuhan kiranya dipermuliakan melalui ibadah ini dan kami semua diberkati. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bagaimana kabar hari ini? Bolehkah Bapak Ibu menyapa orang yang saat ini berada di sekitar Anda yang sedang mengikuti ibadah ini dan katakan, puji Tuhan, kita masih diperkenankan beribadah kepadanya. Silakan. Dengan kondisi saat ini, kita dituntut untuk tetap bersuka cita dalam suasana apapun. Dan banyak orang di luar sana yang ingin sekali merasakan sukacita yang kita miliki. Tapi mereka tidak tahu bagaimana bisa bersuka cita dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Jemaat Tuhan juga sudah rindu untuk bersekutu di gereja. Namun, Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk dapat menjadikan rumah kita sebagai rumah doa. Dan inilah saatnya kita boleh beribadah di rumah di mana suami, istri, anak-anak, bahkan mungkin keluarga kita yang selama ini enggan untuk bersekutu, dapat bersekutu bersama, bernyanyi bersama, bersaksi bersama, hal mana mungkin tidak pernah kita lakukan karena kesibukan kita selama ini. Mari kita pakai kesempatan ini untuk mendekatkan diri kita dan keluarga kepada Tuhan. Pemerintah mencanangkan bahwa negara memulai dengan konsep kehidupan baru dalam segala hal. Mari kita sebagai umat Tuhan juga menjadikan kehidupan kita menjadi kehidupan baru, new normal, dalam sikap, tindakan, perilaku kita yang lama menjadi sikap hidup yang baru. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Bukan suatu kebetulan hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi jemaat Bala Keselamatan untuk memperingati hari Bapak atau hari Ayah. Maka sudah selayaknya kita mengapresiasi apa yang sudah dilakukan orang tua kita demi masa depan kita semua. Kami ucapkan selamat hari Bapak dalam bala keselamatan. Dan kalau saat ini Bapak atau ayah kita ada bersama kita, mari sejenak kita berikan ucapan selamat hari Bapak kepada mereka. Silakan. Mari kita naikkan pujian sukacita karena hari ini Tuhan menyediakan waktu yang indah dan kita boleh berada bersama-sama dengan Tuhan sekalipun kita masih harus beribadah dari rumah. Haleluya. Haleluya. Bersuka
suka belajar dengan papa. Aku suka bermain dengan papa. Aku suka karena papa selalu punya waktu mendoakan kami semua. Ku sayang pada papa, ku bangga pada papa. Papa adalah pahlawan keluarga. Jika ku dewasa, ku ingin seperti papa. Papa adalah yang terbaik di dunia. Aku suka belajar dengan papa. Aku suka bermain dengan papa. Aku suka karena papa selalu punya waktu mendoakan kami semua. Ku sayang pada papa, ku
sair matamu yang kau tabur dituai bahagia. Saatnya kita akan memberikan persembahan, dan sementara persembahan dijalankan, mari kita naikkan pujian dalam buku Nyanyian Keselamatan yang mengatakan, besar setiamu Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Dan juga kita akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, dan bagi jemaat Tuhan. Dan kita berdoa bagi firman Tuhan yang akan disampaikan. Tuhan, kami datang kepadamu pada saat ini mengucap syukur karena Engkau telah memberkati kami melalui pekerjaan dan segala yang kami lakukan untuk mencukupi kehidupan kami. Maka sudah selayaknya kami mengembalikan berkat yang datangnya daripadamu ini. Kini terimalah persembahan kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Saat ini kami mengingat bangsa dan negara kami yang sedang terkena wabah COVID-19. Ada banyak korban, tetapi kami bersyukur Engkau tetap hadir di tengah-tengah bangsa kami, memberkati kami semuanya, seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan, berkatilah pimpinan-pimpinan negara kami, dari yang tertinggi hingga yang berada di pelosok-pelosok tanah air, agar mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang bijaksana dan takut akan Tuhan dalam mengambil keputusan dan mengatur negara kami. Kami juga berdoa bagi pelayanan balas selamatan dalam menolong jiwa-jiwa yang tentunya tidak mudah karena tantangan yang dialami dalam era globalisasi saat ini. Kami berdoa juga bagi pelayanan di Korps 2 Jakarta. Berkati opsir pemimpin kami dan keluarga. Berkati seluruh jemaat kami. Mungkin ada yang bersuka cita karena Tuhan telah menambahkan usia mereka atau usia pernikahan mereka. Atau jika ada saat ini jemaat yang sedang mengalami kesusahan, Tuhan, Engkau sumber penghiburan, akan memberikan sukacita dan melepaskan mereka dari kesulitan yang sedang dialami. Kami berdoa khusus bagi Bapak atau ayah kami yang saat ini kami peringati sebagai Hari Bapa. Tuhan, Engkau tahu betapa besarnya peranan mereka dan pengorbanan mereka bagi kami semua. Oleh sebab itu, kami berdoa kiranya teladan yang telah mereka berikan boleh menjadi pelajaran dalam kami menjalankan hidup. Dan kiranya Bapak-Bapak juga dapat menjadi imam dalam rumah tangga. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan berkatilah kami yang telah siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita melihat pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai ayat yang ke-24. Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku.
Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini adalah hari yang istimewa dan luar biasa untuk kaum pria, khususnya bagi kaum bapak yang ada di Indonesia, karena Gereja Bala Keselamatan hari ini memperingati Hari Bapak. Peranan seorang ayah dan ibu dalam keluarga serta rumah tangga tidaklah sama. Walaupun tanggung jawab yang diembannya sama besarnya. Peranan seorang ayah misalnya, biasanya bertanggung jawab penuh untuk memenuhi kebutuhan finansial dalam keluarga dan rumah tangga. Sementara peranan seorang ibu biasanya lebih tertuju pada pertumbuhan mental serta spiritual anak-anaknya. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itulah ketika anak bungsu dalam pembacaan kita tadi meminta harta warisan, dia memintanya pada ayahnya. Dan yang luar biasa adalah ayah ini tidak emosi. Dia tidak marah ketika anaknya meminta harta warisan tersebut. Padahal dia masih hidup. Biasanya seorang ayah memiliki temperamen yang tinggi, yang meledak-ledak, suka emosi, dan lain sebagainya. Tetapi ayah dalam pembacaan kita tadi tidak demikian. Dan itulah yang menjadi teladan untuk kita semua, untuk para ayah yang ada di Kolosse 2. Lalu teladan apa lagi yang diberikan oleh ayah ini untuk kita sekalian? Pasti ada banyak. Tetapi pagi ini kita hanya akan membahasnya dalam beberapa hal saja. Yang pertama, ayah ini penuh dengan perhatian. Salah satu bentuk perhatian yang diberikan ayah ini adalah dia menanti kedatangan anaknya. Dia selalu menunggu dan mengharapkan agar anaknya yang pergi dapat kembali kepadanya. Sehingga ketika anak ini benar-benar pulang, dia segera menyambutnya. Bahkan walaupun anak ini masih jauh, tapi ayah ini tahu pasti bahwa yang datang adalah anaknya. Dia dapat mengenali akan keberadaan anaknya. Dan hal ini mematahkan persepsi banyak orang yang selama ini ada. Orang banyak mengatakan kalau seorang ayah biasanya kurang perhatian, kurang kasih sayang, dan lain sebagainya. Tetapi ayah dalam pembacaan kita tadi tidak demikian. Dan hal itu juga yang terjadi pada suami saya.
Saya ingat beberapa waktu yang lalu ketika anak kami masih kecil-kecil, satu saat kami pergi dan kami pulang, dia singgah ke toko roti dengan membeli beberapa potong roti dalam bentuk yang berbeda-beda. Pada waktu itu saya sempat berpikir, kenapa dia harus membeli roti-roti dalam bentuk yang berbeda? Tapi ketika dia sampai di rumah, saya mendapatkan jawabannya. Rupanya selama ini dia memperhatikan kesukaan dari anak-anak kami. Dia tahu persis makanan apa yang anak-anak kami inginkan. Dan hal itu sangat membekas dalam hati saya. Mungkin bagi saudara hal ini hanya sepele, hanya masalah yang kecil, hanya masalah yang sederhana. Tetapi untuk saya hal ini luar biasa. Karena kalau dalam hal yang kecil saja dia memperhatikan kehidupan anak-anak kami, apalagi dalam hal yang besar. Pasti dia memperhatikannya. Dan hal itu juga terbukti. Sampai dewasa, anak-anak kami tetap mendapatkan perhatian dari ayahnya. Saya percaya saudara, hal ini juga pasti yang saudara lakukan untuk anak-anak yang tercinta. Saudara pasti memiliki perhatian dan kasih sayang yang luar biasa untuk anak-anak saudara. Para ayah, para bapak yang ada di Korps 2 pasti ingin memberikan hal-hal yang istimewa kepada anak-anaknya. Walaupun bentuknya berbeda-beda. Ada yang ingin memberikan pendidikan yang tinggi kepada anak-anaknya. Ada yang ingin memberikan masa depan yang baik untuk anak-anaknya. Ada yang ingin menyekolahkannya tidak cukup hanya di dalam negeri, tapi mereka juga ingin menyekolahkannya sampai di luar negeri. Itulah bentuk perhatian dan kasih sayang dari orang tua, khususnya dari bapak kepada anak-anaknya. Tetapi lebih daripada itu saudara, kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang penuh dengan perhatian, yang penuh dengan kasih sayang lebih daripada apapun juga. Karena itulah Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kita menjadi juru selamat dunia. Dan saya percaya, kita percaya Allah yang penuh kasih dan luar biasa itu selalu menyediakan waktunya untuk kita menyampaikan keluh kesah kita kepadanya. Dia selalu memberikan waktunya untuk memperhatikan hidup kita. Dia selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Itulah yang Allah lakukan pada kita sekalian sebagai anak-anaknya. Dia penuh dengan perhatian yang luar biasa. Lalu hal kedua yang diberikan oleh ayah ini adalah dia penuh dengan pengampunan. Hal itu juga terbukti dari sikap ayah ini yang tidak pendendam. Dia tidak menyimpan kesalahan anaknya. Walaupun anak ini sudah mengecewakan hatinya. Dia tidak sakit hati. Kendati perbuatan anaknya sudah menyakiti hatinya. Menganggapnya dia sudah meninggal dunia. Sehingga dia meminta harta warisan. Ayah ini tidak demikian. Dia mau mengampuni kesalahan anaknya. Mau melupakan kesalahannya. Sehingga ketika anak ini pulang, dia langsung merangkulnya. Dia langsung memeluknya. Dia langsung memberikan segala hal yang terbaik untuknya. Hal ini juga yang Allah lakukan pada kita. Dia selalu menunggu kita untuk memperbaiki diri ketika kita salah di hadapannya. Dia selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Dia selalu memberikan kesempatan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya untuk kita memperbaiki kesalahan yang ada. Bahkan dia selalu memberikan pengampunan yang luar biasa untuk saudara dan saya. Dan hal itu juga yang seharusnya kita lakukan ketika ada orang lain menyakiti hati kita. Kita harus bisa memaafkan siapapun yang berbuat salah pada kita. Jangan kita mengatakan,
aku memaafkanmu, tapi aku tidak bisa melupakan kesalahanmu. Jangan kita katakan, aku tidak dendam padamu, tapi sulit bagiku untuk melupakan perbuatanmu. Atau jangan kita mengatakan, aku mengampunimu, tapi aku tidak bisa melupakan sikap dan ucapan-ucapanmu yang menyakiti hatiku. Jangan kita berbuat demikian. Tapi mari kita belajar dari Tuhan. Kita belajar untuk mengampuni, melupakan apapun peristiwa yang menyakiti hati kita. Mari kita lupakan semuanya. Mari kita belajar melupakan dan tidak mengingat segala hal yang melukai hati kita. Yang membuat hati kita tergores, tersakiti. Mari kita lupakan semuanya. Supaya damai sejahtera Tuhan ada di dalam hati kita. Sukacitanya memenuhi hidup kita. Lalu hal ketiga yang menjadi teladan bagi kita adalah ayah ini penuh dengan cinta kasih. Kasih yang dimilikinya bukan hanya ditunjukkan pada anak-anaknya saja. Tapi kasih ini juga ditunjukkan kepada para pegawainya. Dan hal itu disadari benar oleh si bungsu ini. Itu sebabnya ketika dia menderita kelaparan di negeri yang jauh, di negeri orang lain, di tempat perantauan, dia ingat bahwa di rumah Bapakku ada banyak makanan yang berkelimpahan. Itu berarti saudara, ayah ini sangat memperhatikan kesejahteraan para karyawannya. Dan kiranya hal ini juga menjadi contoh untuk kita semua. Agar kita juga memiliki perhatian pada para staf ataupun pegawai kita. Para karyawan kita. Jangan kita hanya menggunakan tenaganya, tetapi kita tidak mau memperhatikan kesejahteraan hidupnya. Jangan kita hanya mau menggunakan tenaganya, tapi kita tidak mau memperhatikan akan kebutuhan yang diperlukannya. Jangan kita berbuat demikian. Tetapi mari kita selalu berbuat yang seimbang. Menggunakan tenaganya, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan hidupnya. Selain daripada itu saudara, kasih yang ditunjukkan oleh ayah ini adalah kasih tanpa syarat. Walaupun anaknya telah menyakiti hatinya dengan meminta harta warisan sebelum waktunya, tapi ayah ini tetap mengasihinya. Kasihnya tidak sirna, walaupun anaknya telah mengecewakan hatinya. Dan hal itu terbukti dengan sikap penantiannya kepada anak yang terkasih. Dia menyambut dengan tulus. Dia menyambut kedatangan anaknya dengan penuh sukacita. Dia memberikan cincin yang berharga pada anaknya. Dia mengenakan jubah yang terindah untuk anaknya. Bahkan dia juga membuatkan pesta yang meriah untuk kehadiran anaknya. Inilah bukti bahwa ayah ini sangat mengasihi anaknya. Dan hal itu juga yang dilakukan Allah pada kita. Walaupun kita sudah jatuh ke dalam dosa, tapi Allah tetap mengasihi kita. Walaupun kita sering mengecewakan hatinya dengan perbuatan-perbuatan yang tidak diperkenankannya. Tapi Allah selalu menyediakan pengampunannya pada kita. Dia tidak mengingat dosa kita. Dia tidak mengingat pelanggaran kita. Dia melupakan semua hal-hal yang membuat hati Allah kecewa. Bahkan dia tetap bersedia memberikan pertolongan dan berkat-Nya pada kita. Itulah luar biasanya Tuhan pada kita. Dia selalu menopang kita dengan kekuatan-Nya. Dia selalu menyediakan pertolongan untuk membantu kita. Dia selalu membuka pintu berkat-Nya untuk menampung segala keluhan-keluhan kita. Dia selalu memberikan solusi yang tepat
untuk apapun yang menjadi kesulitan hidup kita. Karena itu, kalau kita membutuhkan uluran tangan Tuhan, jangan segan-segan menaikkan doa permohonan kepadanya. Kalau kita membutuhkan kekuatan daripadanya, mari kita berseru padanya. Kalau kita membutuhkan jalan keluar daripada Tuhan, mari kita hampiri hadirat Tuhan dengan doa-doa yang kita naikkan. Dan hal itu kalau kita lakukan, kita dapat melakukannya di mana saja kita berada. Jangan saudara katakan, ya tapi aku hanya di rumah, aku gak bisa datang ke gereja. Tuhan tidak pernah memandang tempat di mana saudara berada. Tapi Tuhan melihat hati kita. Dia melihat kesungguhan hati kita. Tempat tidak menjadi masalah untuk Tuhan menyatakan pertolongannya. Yang penting kita mau datang kepadanya. Dia dengan penuh cinta kasih mau mengulurkan pertolongannya untuk kita. Kasihnya sempurna bagi saudara dan saya. Kita akan mendengarkan alunan pujian ini. Sementara itu ada waktu untuk saudara berdoa kepadanya, memohon pimpinannya, memohon pertolongannya, memohon berkat-berkatnya, memohon jamahan kesembuhan daripadanya, memohon kekuatannya, memohon segala sesuatu yang saudara perlukan. Saudara dapat menaikkannya kepada Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa yang kekal.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu menyendengkan telinga-Mu untuk keluh kesah kami. Engkau selalu mengulurkan tangan-Mu untuk menolong kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan uluran tangan Tuhan untuk tantangan, pergumulan, kesulitan mereka. Tuhan kiranya memberikan solusi yang tepat, memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan, memberikan pintu berkat untuk mereka, memberikan jamahan kesembuhan untuk mereka yang sakit. Tuhan, kami percaya di tempat-tempat tinggal mereka, di rumah-rumah mereka, di kamar-kamar mereka, Tuhan hadir. Tuhan sanggup memberikan semua hal yang kami butuhkan, yang saudara kami perlukan. Tuhan, kiranya Engkau dipuji dan diagungkan melalui solusi, melalui pertolongan yang mereka alami. Lawatan-Mu Tuhan beserta dengan mereka. Ini Tuhan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Papa lahir di Semarang tanggal 27 September 1952. Makanan favorit Papa itu sate, ada juga pecel lele. Papi itu lahir tanggal 27 November 1960. Makanan favorit Papi terutama yang tradisional sih, tapi aku kepikiran sekarang rujak juhi karena menurutku itu agak aneh dan Papi doyan. Tapi semua yang tradisional Papi suka, nasi goreng, bakmi, gado-gado. Itu Papi makanya nggak susah sih kalau makan. Bapak saya lahir pada tanggal 23 Januari 1967 di Jakarta. Bapak saya suka sekali dengan roti tore dan sop buntut. Papa lahir tanggal 25 September 1955. Makanan favorit Papa itu jeruk. Papa saya lahir itu tanggal 10 Oktober 1980. Kalau makanan favorit, kalau bapak saya itu daging babi dibakar baru taruh rica. Si Papa lahir tanggal 5 Januari 1957. Udah gak muda tapi gak kelihatan kayak tua juga ya. Terus si Papa tuh sukanya makan kerupuk. Kalau gak ada kerupuk biasanya gak makan. Papa saya lahir tanggal 30 Desember. Makanan favoritnya rujak cingur sama kue tiaw acat. Papa lahir tanggal 23 Agustus 1973. Semua makanan Papa suka. Dia lahir tanggal 29 Juli 1942. Tapi di akte kelahirannya itu tercantum tahun 1943 karena dia telat dilaporkan kelahirannya. Asinan buah atau sayur. Dan tiap pagi dia suka minum coklat hangat pakai coklat yang saya bawa dari Swiss, dicampur air panas dan kopi instan. Sebenarnya sih lebih gurih kalau pakai susu hangat, tapi katanya terlalu banyak kalori kalau pakai susu. Tenang aja. Papa itu
sayang keluarga, perhatian, sayang banget sama cucunya, terus semangat terus melayani di gereja. Pesan saya buat papa, terus melayani Tuhan, jadi imam yang baik buat di keluarga, jadi buat sebagai suami, sebagai papa, dan juga sebagai opa, dan terus sehat dan diberkatin. Selamat Hari Bapak. Momen yang gak bisa dilupain, semuanya gak bisa dilupain. Terus sama pesannya, jangan keluar kerjaan lagi, sekarang cari kerja susah. Jauh dari papa, yang paling ngangenin itu biasanya suka datang ke kamar buat nanya keadaan. Terus yang paling dikangenin tuh kiss papa sebelum berangkat kerja. Kesan kenangan yang paling gak bisa dilupain sama papa itu waktu kecil pernah jalan-jalan terus sampai ketiduran di motor. Yang ingin disampaikan buat papa, selamat hari ayah ya papa, Tuhan Yesus selalu memberkati papa. Papa harus tetap sehat, terus kuat, terus jadi berkat buat semua orang. I love you papa. Salah satu yang saya kangen itu omelin dia kalau dia mau campurkan saus tomat ke masakan Eropa yang saya masak. Habis bahan sudah mahal, rempah-rempah mahal, ujung-ujungnya disemprot saus tomat semua. Canda ya Pi. Dia nangis saya alami 28 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 13 Juni 1992 sekitar jam 4 sore di Bandara Udara Soekarno-Hatta, sewaktu dia peluk saya sebelum saya harus masuk pesawat untuk terbang ke London. Saat itu saya terkejut melihat dia menangis, karena saya tidak mengenal papi saya itu sebagai orang yang emosian ya. Baru beberapa tahun yang lalu saya sadar kalau tangisan itu sebenarnya adalah tanda kasihnya yang ingin memberikan semua yang terbaik buat saya, dicampur dengan keperihan sewaktu dia harus memaksa dirinya berpisah dengan saya di umur saya yang sangat muda saat itu, agar saya bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Itu nggak bisa saya lupakan itu di saat dia nangis waktu peluk saya itu. Saya mau berterima kasih kepada cici saya, Esperanza, dan adik saya Almus yang selama ini menemani papi dan selalu siap membantu dia sewaktu dia butuh dukungan dan bantuan. Dan buat papi ya, gue sudah bisa mengucapkan terima kasih yang cukup untuk semua yang papi sudah korbankan dan berikan. Gue tahu sewaktu papi muda itu, papi banyak belajar bahasa asing, bahasa Prancis, Jerman, Inggris, Rusia, karena impian papi itu untuk sekolah di luar negeri. Tapi ujung-ujungnya siapa yang sekolah di luar negeri? Kita, anak-anaknya. Selamat Hari Bapak ya Pi. Sampai ketemu lagi bulan Desember, moga-moga. Gue sayang papi. Jauh dari papi, yang paling ngangenin itu perhatiannya papi. Papi itu kalau aku di rumah itu perhatian banget. Dek, nanyain dia udah makan atau belum. Dek, papi beliin makan nggak gitu, atau dia lagi di mana, papi jemput gitu. Apa kalau aku lagi ngajak kendaraan. Terus papi itu suka ngingetin kita buat doa dan renungan harian bareng. Aku itu orangnya rada males kalau doa dan renungan harian, tapi papi itu rajin banget dan selalu ngingetin kita buat renungan harian bareng-bareng sekeluarga. Kalau kenangan sama papi sih ya setiap kenangan berharga lah, apalagi sekarang aku udah tinggal jauh sama papi. Tapi kalau kenangan yang paling berharga, papi itu selalu nyempetin diri buat nemenin aku setiap kali aku mau pulang ke Semarang. Tapi nyempetin diri buat ke bandara, buat nemenin, padahal di bandara juga ngapa-ngapain, cuma nganterin, kemudian say goodbye, kemudian ya udah gitu. Tapi papi di setiap kali aku mau pulang, selalu papi nyempetin buat ke bandara. Ya pengen sampai buat papi apa kabar? Kita udah lama nggak ketemu ya. Puji Tuhan di sini ada baik-baik aja, nggak usah khawatir sama Adi. Papi jaga kesehatan, jangan lupa makan, jangan suka telat makan, sering-sering jemur, sehat selalu. Terus selamat Hari Ayah ya Pi. Adi sayang banget sama papi. Adi juga kangen sama papi. Semoga ini semua cepat berlalu dan kita bisa kumpul bareng-bareng lagi sekeluarga. Kalau
yang bikin rindu dari papa itu, kalau untuk sebenarnya banyak. Kalau untuk saat ini kumpul di rumah bersama keluarga, terutama mama, papa, itu kumpul bertiga di rumah. Itu bercanda-bercanda, ya palingan seru-seruan, ya begitu saja yang paling dirindukan dari seorang ayah. Saya kalau kesan dan kenangan yang saya alami selama ini kepada bapak saya itu saat hari-hari bersama di rumah. Kadang kalau dulu dari kecil ya begitu, lebih dekat ke sosok ayah daripada sosok ibu. Kalau saya lebih dekat. Jadi kalau dulu selalu kemana-mana dari kecil, kalau tidak tidur bersama papa itu kayak gimana ya, hambar ya, jadi harus diam papa terus sampai sekarang. Kalau yang ingin disampaikan untuk saat ini, semoga papa dan mama saya, bukan cuma untuk papa saya tapi untuk mama saya juga, dua-duanya yang saat ini kan melakukan perjalanan sebagai hamba Tuhan, semoga dalam pelayanan mereka diberi kelancaran dan mereka diberi kekuatan dan kesehatan, murah berkat, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Intinya selalu sabar, taat kepada Tuhan, tidak melenceng kiri kanan, fokus pada tujuannya. Ya itu saja. Jauh dari papa apa yang bikin kangen ya? Bikin kangen dipeluk sama papa, sama jalan-jalan sama papa. Kalau kesan yang nggak bisa terlupakan sama papa itu waktu kita jalan bareng-bareng ke Eropa sama mama. Aku senang banget karena bisa bawa papa mama ke Eropa, bisa bawa jalan-jalan, kita bisa enjoy, bisa happy. Aku bisa lihat papa juga relax, akhirnya bisa liburan gitu, nggak usah mikirin kerjaan terus. Yang lebih lagi aku lihat situ papa deket banget sama mama, itu yang bikin aku happy banget. Yang mau aku sampaikan sama papa, aku berharap papa sehat-sehat dan supaya cepat selesai badai COVID ini. Kangen banget sama papa, aku sayang banget sama papa. Aku berharap Tuhan selalu jaga papa dalam setiap kegiatan, pekerjaan, dan terutama dalam keseharian, dalam masa tua ini, supaya papa lebih happy dan lebih dekat sama mama. I love you. Yang paling ngangenin selama jauh adalah biasanya kebiasaan bapak saya untuk bersih-bersih. Jadi kalau ada rumah itu jadinya bersih sekali, lebih bersih dari rumah sakit. Kesan yang paling tidak terlupakan adalah pada saat pendidikan spesialis, ada momen di awal-awal ketika kami sangat membutuhkan banyak biaya. Saat itu saya sudah rasanya ingin berhenti melanjutkan pendidikan karena keterbatasan biaya. Namun bapak saya menyampaikan memang walaupun saat ini kita semua sudah kehabisan simpanan dana dan sebagainya, mencari pinjaman pun sudah susah, tapi tetap berdoa, sama-sama menunggu supaya bisa ada jalan keluar untuk menjalani. Waktu itu saya masih di semester 1, jadi butuh biaya yang cukup besar. Ya dengan tetap bersabar dan tetap berdoa ada jalan keluar, dan sekarang sudah selesai pendidikan dan sudah selama 3 tahun ini menjalani sebagai dokter spesialis. Yang ingin saya sampaikan adalah
ketika sekarang saya bertugas jadi seorang dokter di bagian kandungan, sering sekali saya ketemu sama pasangan-pasangan muda yang memiliki anak. Saya selalu berusaha mengingat-ingat, bisa melihat, bisa mengerti dengan perjuangannya mereka yang masih muda, bagaimana dulu orang tua saya sebagai pasangan muda memiliki anak seperti saya. Tapi walaupun dengan kondisi muda, keterbatasan ekonomi, keterbatasan sumber daya, bapak saya, orang tua saya selalu berusaha memberikan pendidikan yang terbaik buat saya. Mulai dari TK, saya selalu berada di sekolah yang sekiranya diusahakan yang paling terbaik di area tersebut, walaupun membutuhkan uang yang banyak, membutuhkan uang yang saya mengerti bahwa kedua orang tua saya mungkin tidak memilikinya saat itu. Tapi pendidikan saya bisa dijadikan prioritas oleh kedua orang tua saya, sehingga saya bisa menempuh jalur akademis dan pendidikan dengan baik. Paling ingin saya sampaikan adalah terima kasih luar biasanya, sebesar-besarnya kepada orang tua saya, kepada bapak saya terutama, untuk pengorbanannya. Walaupun penuh dengan kesulitan dan keterbatasan, tetap berusaha berkorban untuk masa depan kami. Happy Father's Day, Opa. Panjang umur, sehat-sehat selalu. Salam dari Esther. Kalau dari jauh dari papa, yang paling ngangenin itu kalau di rumah bisa makan bareng atau bisa ya seenggaknya kumpul-kumpul aja. Kesan yang nggak bisa dilupakan dari papa itu waktu dulu sekolah SMA itu selalu kalau papa bisa pasti sempat-sempatin untuk jemput di sekolah seperti itu. Pesan untuk papa, semoga sehat-sehat, betah di rumah untuk menjaga kesehatan, dan semoga cepat bisa ketemu lagi. Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kami berharap acara ibadah Hari Bapak pada pagi hari ini membawa berkat sukacita bagi saudara sekalian, teristimewa bagi semua kaum bapak yang ada di Korps 2 ataupun di mana saja saudara berada. Saudara dapat diberkati di dalam kehidupan saudara sekalian, diberi umur yang panjang dengan kekuatan kesehatan yang prima. Kita akan akhiri ibadah ini dengan doa dan doa berkat. Bapa di surga, terima kasih karena acara Hari Bapak sudah selesai. Kami percaya Tuhan, apa yang sudah kami lakukan membawa hormat kepujian bagi nama Tuhan. Tuhan kiranya menolong untuk semua kaum bapak yang ada di Korps 2 dan dimanapun mereka berada. Tuhan, ada di antara mereka yang jauh dari putra-putrinya, dan tentu mereka memiliki kerinduan yang luar biasa pada mereka. Tetapi karena COVID-19, mereka tidak dapat bertemu satu dengan yang lain. Namun kami percaya Tuhan, Engkau terus berkati bapak-bapak kami, Engkau terus berkati usaha pekerjaan mereka, Engkau terus beri kekuatan kesehatan yang prima, sehingga bapak-bapak ini pun dapat merasakan luar biasa kasih sayang Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan Bapa di surga, berkati kami pada sepanjang minggu yang berjalan ini. Berkati pemerintah dan bangsa kami, Presiden Jokowi, Tuhan terus berkati dan tolong di dalam mengambil keputusan supaya semuanya dapat sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati pelayanan bala keselamatan di Indonesia. Tuhan memberkati Komandan Teritorial, Sekretaris Umum, semua para opsir dimanapun mereka berada, dan kiranya Tuhan selalu menolong agar pelayanan bala keselamatan selalu memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, inilah doa kami.
Ampuni segala kekurangan dan kelemahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.